terambil dari Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Ayat 7 sampai 21. Maaf, ini kelihatannya 1 Yohanes. Saya salah memasukkan 1 Yohanes nih Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu mengumuli firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih lagi berbahagia kita yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman pada malam hari ini atau renungan pada malam hari ini akan membantu kita mempersiapkan diri kita. Saya beri judul hidup dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, pasti kita pernah terlibat pertikaian dengan orang lain. Entah itu bersumber dari perilaku kita, atau dari kegagalan kita memahami keadaan orang lain. Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan pertikaian itu. Ada yang tidak suka atau tidak tahan berlama-lama berada di dalam kondisi bertikai, sehingga ia kemudian cepat-cepat berinisiatif untuk mengakhiri pertikaian. Tetapi ada juga yang suka bertahan di dalam kondisi pertikaian, entah karena gengsi atau karena sebab yang lain. Orang dengan jenis terakhir ini mampu bertahan di dalam kebencian dalam waktu yang lama, atau yang sering kita bahasakan dengan mendendam atau menyimpan kesalahan orang lain.
Bapak Ibu, Allah pada mulanya juga berada dalam kondisi bertikai dengan manusia oleh karena manusia yang sangat Ia kasihi mengambil keputusan untuk memberontak dan mengkhianatinya. Di dalam kondisi yang sangat mengecewakan itu, Allah mengambil posisi untuk lekas berdamai dengan manusia. Ia tidak berlama-lama diam dalam kemarahan dan dendam, melainkan segera merancang sebuah rencana besar untuk menyelamatkan manusia yang sebenarnya sudah berada dalam posisi yang sangat sulit oleh karena keputusan mereka meninggalkan Allah. Kasih Allah itu nyata ketika pada puncaknya Ia memberikan dirinya bagi manusia untuk menggantikan tempat mereka menerima maut sebagai akibat dari dosa, karena upah dosa adalah maut. Kondisi manusia di hadapan Allah yang Maha Kasih inilah yang digambarkan oleh Yohanes melalui suratnya kepada jemaat di Asia Kecil. Ia menekankan pentingnya mewujudkan kasih dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ini merupakan tanda bahwa orang percaya sudah lebih dahulu menerima kasih yang luar biasa dari Allah. Melakukan kasih merupakan wujud ucapan syukur yang dapat manusia lakukan di dalam kehidupannya. Dan Yohanes menggambarkan bahwa sumber kasih itu adalah Allah sendiri. Ia menunjukkan kasih yang luar biasa melalui penebusan dosa manusia. Oleh sebab itu, orang-orang yang berada di dalam Allah mestinya menghayati kasih itu sebagai sumber semangat hidup mereka. Jadi berkali-kali di dalam bacaan kita dikatakan, kalau kita mengasihi, maka Allah ada di dalam kita. Ya, kemudian Allah menguasai kehidupan kita. Jadi tanpa kasih, Bapak Ibu dan Saudara, maka ya saya tidak tahu apa yang ada di dalam diri kita. Berangkat dari pemahaman itu, maka setiap orang dipanggil untuk hidup di dalam kasih satu sama lain. Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa tidak mungkin seorang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah yang tidak dilihat. Kalau mengasihi sesama yang dilihatnya saja nggak mampu. Pernyataan Yohanes ini tentunya menjadi peringatan yang menampar kita setiap pengikut Tuhan yang harus jujur diakui seringkali masih dikalahkan oleh ego kita. Ketika kita menahan atau bahkan tidak mampu mengatakan, maafkan saya ya, atau saya maklum kok apa yang kamu perbuat karena saya mengasihi kamu, maka saya memaafkan kamu. Dan tentu saja terlebih dari itu adalah hidup dengan tidak menyimpan kemarahan atau dendam kepada orang lain. Memang Bapak Ibu sulit melupakan kesalahan orang lain, apalagi kalau orang itu menimbulkan trauma atau luka yang mendalam di dalam kehidupan kita. Tetapi mengampuni atau memohon maaf adalah langkah awal untuk berproses mengatasi itu semua. Kalau kita tidak pernah mulai, maka kapan persoalan kita akan selesai? Tuhan Yesus di dalam pengajarannya tentang hukum Taurat di dalam Matius 5 juga mengingatkan kita bahwa membenci sesama adalah sama bobotnya dengan dosa pembunuhan. Karena pada hakikatnya sama, yaitu tidak mau menghargai penebusan yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus di dalam bagian selanjutnya mengatakan, jika kita mau pergi ke bait Allah atau kita mau pergi mempersembahkan korban sampai di depan mezbah, kemudian kita teringat akan ganjalan atau masalah yang kita miliki dengan sesama kita, maka jangan dilanjutkan dulu, taruh dulu itu korban itu di depan mezbah, kemudian pergilah dulu berdamai dengan saudaramu itu, baru kemudian setelah beres semua persoalanmu, tidak ada ganjalan, baru persembahkanlah persembahanmu itu di hadapan Allah. Karena pada dasarnya Allah melihat hati kita, Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar nilai persembahan ya. Nah, kalau di saudara kita di sebelah ya, mungkin semua itu diukur dari besar atau beratnya kurban, tetapi kalau kita enggak ya. Nah, jadi yang menentukan adalah ketulusan hati kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan menilai itu. Jadi kalau kita enggak tulis juga percuma juga. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, tetapi kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya untuk apa kita beribadah? Maka ibadah kita belum sempurna.
Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus merupakan sarana bagi kita untuk mengingat akan momen keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Roti dan anggur yang kita terima itu merupakan perlambang tubuh dan darah Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan dan dicurahkan bagi kita manusia yang berdosa. Dosa kita sangat besar, Bapak Ibu, tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan oleh karena besarnya itu, maka Yesus sendiri memberi dirinya untuk menebus kita. Kasih Allah yang besar itu kita terima sebagai anugerah yang besar di dalam kehidupan kita. Dan anugerah itu kita syukuri dan kita rayakan melalui hidup kita sehari-hari yang memancarkan kasih dan pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, perjamuan kudus ini kita jadikan sebagai saat pembaruan bagi kita. Agar kita lebih lagi menghayati anugerah besar Allah yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita lebih dimampukan untuk menyatakan kasih kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang pernah berbuat kesalahan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan penugasan yang diberikan kepada saya untuk memeriksa kesiapan Bapak, Ibu, dan saudara untuk ikut serta di dalam